Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan kembali ngebahas film yang bertemakan penjara. Film ini berjudul Brawl in Cell 99, menceritakan tentang seorang pria pekerja keras yang rela bekerja apapun, termasuk menjadi kurir narkoba. Suatu malam saat ia sedang bekerja, ia bersama salah satu pembelinya tak sengaja terciduk oleh kepolisian setempat. Alih-alih bekerja sama, pria ini justru membunuh pembelinya hingga ia pun dipenjara. Saat dirinya dipenjara, pria tersebut didatangi oleh seorang pria yang memberitahu jika istri pria tersebut sedang diculik. Dan apabila ia ingin istrinya selamat, maka ia harus membunuh seorang pria di suatu penjara dengan keamanan maksimum. Mendengar cerita tersebut, pria ini setuju untuk menuruti permintaan orang yang menculik istrinya. Bagaimanakah perjalanan pria tersebut? Apakah percobaan pembunuhan dirinya akan mulus dan siapa orang yang akan ia bunuh? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Bradley Thomas yang baru saja tiba di kantornya. Saat itu ia sedang menderek sebuah mobil yang mogok. Setelah itu, Bradley memasuki ruang kerjanya, mengambil beberapa barang di loker miliknya, karena ia baru saja dipecat, dan lalu pergi mengendarai mobilnya untuk pulang. Tetapi, belum sampai ia di rumahnya, Bradley tiba-tiba melihat istrinya sedang bermesraan dengan seorang pria di dalam mobil. Ia pun berhenti dan memperhatikan mereka berdua. Barulah setelah selingkuhan dari istrinya pergi, Bradley keluar, lalu memeriksa tubuh Lauren. Di tubuh Lauren terdapat beberapa bekas ciuman dari seorang pria. Bradley berusaha menenangkan dirinya, sementara Lauren yang panik berusaha untuk mengalihkan topik pembicaraan mereka dengan bertanya apakah Bradley dipecat. Bradley terdiam, ia lalu meminta ponsel milik istrinya untuk diperiksa. Tak bisa melawan, Lauren hanya bisa memberikan ponselnya. Setelah beberapa lama memeriksa ponsel milik Lauren, Bradley menyuruh Lauren untuk pergi ke dalam rumah terlebih dahulu. Ketika Lauren telah berada di dalam rumah, Bradley melampiaskan emosinya dengan menghancurkan mobil istrinya. Ia menghancurkan spion mesin dan segala macam bodi mobil. Barulah setelah itu ia menyusul Lauren ke dalam dengan kondisi berdarah. Merasa cukup tenang, Bradley lalu mengajak Lauren berbicara. Ia bertanya berapa lama hubungan terlarang tersebut. Lauren menjawab 3 bulan. Kemudian Lauren membela dirinya dengan berbicara jika ia pikir Bradley melakukan hal yang sama, karena ia sering memergokinya pulang terlalu malam dan tidur terlalu larut. Di sana, Lauren meminta maaf kepada Bradley dan berjanji akan menghentikan hubungan terlarang tersebut. Alih-alih emosi, Bradley justru memaafkan istrinya dan mengajaknya untuk kembali melakukan program kehamilan karena selama ini ia mengidam-idamkan anak dari Lauren. Mendengar hal itu, Lauren bertanya tentang keuangan mereka. Apakah Bradley akan kembali menjadi pengedar narkoba? Bradley menjawab tidak, karena ia akan mengangkut beberapa paket untuk temannya. Setelah berbincang cukup lama, Lauren meminta waktu untuk menyendiri terlebih dahulu, sembari memikirkan tawaran dari Bradley. Kemudian, scene berpindah pada 18 bulan kemudian, di mana kini Bradley memiliki pekerjaan tetap sebagai pengirim paket. Saat itu, Bradley mengirim paket tersebut ke sebuah tempat yang cukup misterius. Namun, karena paket tersebut, Bradley mendapat uang yang cukup banyak. Bahkan ia bisa membeli rumah baru untuk istrinya. Setelah Bradley menyelesaikan pekerjaannya, ia pulang ke rumah barunya. Di sana Bradley menyembunyikan mobil miliknya lalu masuk ke dalam untuk bertemu Lauren. Saat ia sedang bermesraan dengan istrinya, Bradley justru ditelepon oleh rekannya yang menyuruh ia untuk pergi ke suatu tempat. Akhirnya Bradley berpamitan kembali dan ia lalu berangkat menuju sebuah rumah. Sesampainya di sana, Bradley bertemu dengan rekannya yang bernama Gil. Di sana Gil menjelaskan bahwa ia memiliki pekerjaan untuknya. Gil menjual beberapa paket kepada seorang pria bernama Cruz. Cruz merupakan seorang pengusaha terkenal. Ia meminta pada Bradley untuk tak bermain-main dengannya. Bradley yang membutuhkan uang setuju untuk bertemu dengan Cruz. Di sana Cruz memperkenalkan 2 anak buahnya yang akan memeriksa paket tersebut bersama Bradley. Bradley terlebih dahulu berbicara bersama Gil. Dan setelah semuanya aman, Bradley menyetujui pemeriksaan tersebut. Tetapi dengan syarat, ia harus memegang kendali.
Cruz menyetujui hal itu. Dan pada malam hari, saat ia terbangun, Bradley bersiap-siap untuk bertemu dengan dua anak buah Cruz. Di sana Bradley membawa mereka ke sebuah dermaga. Bradley mengendarai perahu untuk pergi ke tengah sungai. Setelah itu, salah satu anak buah Cruz menyelam untuk memeriksa paket milik bosnya. Setelah paket terbuka, mereka mengangkat paket tersebut ke darat, lalu memeriksanya. Cukup lama mereka memeriksa. Mereka berdua lalu membuang kembali paket tersebut setelah semua barangnya dipindahkan ke sebuah tas. Saat barang hendak dibawa, Bradley justru membuang tas yang berisi barang tersebut. Dengan dalih ia ingin melindungi barang tersebut. Sebelum mereka berdua membawanya, namun anak buah Cruz justru melawan dan menghajar Bradley. Kemudian mereka tak peduli dan pergi begitu saja. Tak lama setelah anak buah Cruz kabur, mereka berdua rupanya harus melawan. Karena polisi telah mengetahui pergerakan mereka, akhirnya terjadilah baku tembak. Melihat adanya polisi yang mengepung, Bradley berusaha membantu polisi untuk menangkap kedua penjahat tersebut. Ia menyelinap masuk melalui bawah sungai. Lalu ia menaiki papan-papan dan menghampiri anak buah Cruz untuk ia bunuh. Namun sayang sekali saat Bradley melakukan hal itu, polisi justru langsung memintanya untuk menyerahkan diri. Bradley pun tertangkap atas tuduhan narkoba berbentuk kristal tersebut. Setelah Bradley dipenjara, ia dipertemukan terlebih dahulu oleh seorang petugas polisi. Di sana Bradley membuka percakapan dengan berbicara jika ia takkan mengatakan apapun yang ingin polisi itu tahu. Polisi tersebut terdiam. Lalu ia bertanya dari mana Bradley mendapatkan kristal tersebut. Bradley menjawab, seseorang. Dan setelah percakapan tersebut, ia sama sekali tak berbicara hingga menunggu pengacaranya datang. Sebelum polisi tersebut keluar, ia berkata jika dirinya tahu tentang anak Bradley yang sebentar lagi akan lahir. Dan ia menjamin, Bradley tak akan menjadi ayah jika masih bersikap seperti itu. Bradley terdiam. Kemudian tak lama setelah itu, Lauren datang untuk menjenguk Bradley. Di sana mereka berdua berpelukan, dan Lauren bertanya apa yang telah terjadi. Bradley hanya tersenyum dan berusaha mengalihkan topik dengan bertanya tentang kesehatan bayi mereka. Setelah cukup lama berbincang, Lauren harus pergi karena Bradley diharuskan masuk ke dalam sel. Kemudian scene berpindah pada keputusan hukuman yang akan Bradley dapatkan. Karena pengedaran kristal tersebut, hakim memutuskan Bradley dipenjara selama 7 tahun di penjara dengan keamanan menengah. Akhirnya keesokan harinya Bradley dipindahkan ke sebuah penjara. Sesampainya di sana, ia menjalani rangkaian pemeriksaan. Sebelum Bradley menjadi penghuni tetap, beberapa pemeriksaan berhasil Bradley lalui. Tetapi saat ia mengenakan cincin, petugas penjara memintanya untuk melepaskan cincin tersebut. Karena menurut peraturan, narapidana tidak diperbolehkan memiliki perhiasan di atas $75. Dengan terpaksa Bradley melepaskan cincin pernikahannya dan ia diantar ke sel. Saat di tengah perjalanan, Bradley tiba-tiba dihampiri oleh seorang narapidana, juga yang berusaha berkenalan dengannya. Di sana pria itu mengatakan jika ia akan membantu Bradley beradaptasi di penjara. Ia juga menceritakan tentang kasus-kasusnya serta berapa lama ia telah mendekam di penjara. Pria itu menjawab total dirinya berada di penjara tersebut adalah 28 tahun. Setelah itu Bradley dipersilahkan memasuki selnya. Bradley menjalani malam yang cukup kurang baik karena ia harus terbangun di malam hari untuk pemeriksaan. Keesokan harinya Bradley kembali dibangunkan oleh petugas. Di sana ia diberitahu jika manajer penjara ingin menemuinya. Bradley pun pergi ke kantor untuk berbincang dengan sang manajer. Di sana manajer yang bernama Dennis mengatakan bahwa akan ada seorang dokter yang menemuinya untuk berbincang terkait kondisi kehamilan Lauren. Dennis menjelaskan, dokter tersebut bernama Dr. Palmer dan sebentar lagi ia akan berbincang di ruang penerima tamu penjara. Akhirnya Bradley dikembalikan ke sel. Dan setelah cukup lama menunggu, Bradley dipanggil oleh petugas untuk bertemu dengan Dr. Palmer. Tetapi saat ia tiba di ruang tamu, ternyata pria yang ia temui bukanlah Dr. Palmer, melainkan seorang pria yang memberi kabar buruk bagi Bradley. Pria itu tiba-tiba memperlihatkan foto Lauren yang tengah diculik. Sembari memperlihatkan foto tersebut, pria itu mengatakan, jika Bradley menarik perhatian para penjaga, maka ia bisa memastikan anak Bradley akan diaborsi.
Akhirnya Bradley terdiam. Ia lalu diberi penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Pria itu mengatakan bahwa bosnya mengalami kerugian atas apa yang Bradley lakukan saat ia membunuh beberapa pembeli mereka. Karena kerugian tersebut, bosnya ingin Bradley mendapatkan hal yang setimpal. Namun itu semua bisa dibatalkan jika Bradley mau melakukan sesuatu untuknya. Ia lalu memberitahu tentang seorang pria bernama Eleazar Bridge, seorang napi yang berada di Redleaf. Redleaf adalah penjara dengan keamanan super maksimum. Tugas Bradley adalah ia harus membunuh Eleazar di selnya. Maka dengan demikian, pria yang menculik Lauren akan membebaskannya. Tetapi jika Bradley gagal, maka ia akan menerima paket berisi kaki janin anaknya. Bradley dengan terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Lalu setelah pria itu pergi, Bradley kembali diantar ke selnya. Namun saat di tengah perjalanan, Bradley tiba-tiba menyerang petugas penjara yang mengantarnya. Tak main-main, ia bahkan mematahkan lengan petugas tersebut, hingga ia tak sadarkan diri. Mendengar keributan, beberapa penjaga lainnya dengan cepat pergi ke TKP. Di sana mereka telah melihat rekannya tergeletak dan Bradley yang terdiam. Tak hanya sampai di situ, Bradley bahkan kembali memberontak dengan menyerang petugas lainnya. Bradley kini tiba-tiba berubah menjadi seorang narapidana yang menyeramkan, yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena khawatir Bradley akan bertindak lebih parah, maka pihak penjara memutuskan untuk memindahkan Bradley ke Redleaf. Bradley tentu senang dengan hal itu, karena dengan begitu ia bisa menuntaskan pekerjaannya. Bradley pun dibawa pergi menggunakan bus, dan sesampainya ia di sana, Bradley langsung dipertemukan dengan pemimpin penjaga dari penjara Redleaf. Bradley disambut dengan sangat amat mengerikan. Bagaimana tidak, sang pemimpin penjara menggambarkan Redleaf sebagai nerakanya para napi. Karena hal itu, ia ingin menerapkan kepada Bradley agar takut pada penjara Redleaf. Namun, Bradley yang terus memikirkan kondisi istrinya tak memperdulikan hal itu. Setelah semua perlengkapan Bradley dikeluarkan, petugas penjara sebelumnya lalu pergi dan menitipkan Bradley. Ia langsung dibawa ke dalam penjara yang sesak, gelap, bau, serta mengerikan. Bradley bahkan harus tertunduk untuk memasuki penjara tersebut. Setelah melewati beberapa pemeriksaan serta sedikit tekanan yang para petugas penjara perlihatkan padanya, Bradley lalu dibawa ke selnya. Saat di perjalanan, salah satu petugas memberitahu jika di penjara ini kamar mandi takkan pernah bekerja. Alias, ia takkan bisa menggunakan kamar mandi bahkan untuk membersihkan dirinya. Sesampainya ia di dalam sel, Bradley harus menerima kamar yang sangat amat mengerikan karena toilet miliknya bau. Masih terdapat sisa-sisa kotoran manusia yang tak pernah dibersihkan, bahkan Bradley harus beristirahat dengan menutupi kepalanya, guna menghindari bau menyengat yang terus-menerus menusuk hidungnya. Baru saja Bradley tertidur, ia kembali dibangunkan oleh petugas untuk dibawa keluar. Ternyata Bradley dibawa ke lapangan Redleaf. Di sana ia bertemu dengan napi lainnya yang menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Derek. Bradley yang memberitahu juga namanya lalu mengatakan jika ia ingin berlatih di sana. Namun Derek memperingati Bradley untuk tak macam-macam dengan para pria yang tengah berolahraga tersebut. Karena tak diperbolehkan, akhirnya Bradley duduk di sebuah meja. Di sana ia mulai bertanya pada Derek tentang seseorang bernama Christopher Bridge yang berada di sel 99. Mendengar nama tersebut, Derek menjawab jika ia tak pernah mendengarnya. Lalu Bradley bertanya di mana keberadaan sel 99. Derek menjawab sel 99 berada di dalam penjara, alias penjara di dalam penjara. Karena sel tersebut khusus untuk menyimpan napi yang memiliki kasus-kasus berat, seperti penganiayaan anak, pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain. Setelah cukup diberitahu tentang sel 99, Bradley tiba-tiba bangkit untuk meneguhkan niatnya berolahraga. Derek yang tak bisa melakukan apa-apa hanya berusaha menjauh dari Bradley. Baru saja Bradley maju beberapa langkah, ia langsung dihadang oleh dua orang pria yang penuh dengan tato. Di sana Bradley berusaha memancing emosi mereka dengan melakukan pencemoohan atau rasis. Mendengar hal tersebut, salah satu di antara mereka bertanya apakah Bradley ingin memulai sesuatu. Bradley menjawab, "Ya, aku mau." Lalu ia meminta kedua pria itu untuk tak menghalangi jalannya. Tak terima dengan perkataan Bradley, mereka berdua langsung berusaha menyerangnya. Tetapi Bradley berhasil menghindar, hingga akhirnya ia melumpuhkan kedua pria tersebut.
Tak lama kemudian, bala bantuan datang. Muncul 2 orang lagi yang langsung menyerang Bradley. Namun Bradley terlalu kuat. Bahkan ketika ia dipukul oleh barbel berbentuk besi, Bradley masih bisa bertahan dan mulai menyerang. Ia bahkan membunuh salah satu di antara mereka. Saat tersisa 1 orang lagi yang akan Bradley hajar, para penjaga penjara dengan cepat menembaki mereka berdua dan meminta mereka untuk berhenti bertengkar. Akhirnya Bradley menyerah. Ia pergi ke tembok, tetapi pria itu justru berusaha untuk menghajarnya kembali. Hingga akhirnya Bradley memberi sedikit pembelajaran padanya. Ia mematahkan tangannya lalu meremukan tulang rusuknya hingga ia tewas. Karena perilaku Bradley yang membahayakan, petinggi penjara langsung turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Ia menodongkan senjata ke kepala Bradley sembari menyuruh anak buahnya untuk membawa Bradley ke sel 99. Akhirnya cita-cita Bradley tersampaikan. Ia langsung dibawa ke sebuah ruangan yang lebih sempit dan juga lebih gelap. Wajah Bradley ditutupi oleh sebuah kain terlebih dahulu sebelum ia masuk ke sana. Dan sesampainya di sana, Bradley langsung diberitahu bahwa ia akan berada di sel 99 hingga ia selesai dihukum. Lalu Bradley juga dipasangi sebuah alat yang akan Bradley kenakan selama beberapa bulan. Saat alat tersebut diaktifkan, Bradley merasa arus listrik mengalir pada tubuhnya. Dan hal itulah yang akan Bradley rasakan. Apabila Bradley tak mau mengubah perilakunya, Bradley akan mendapatkan 25 poin demi menjaga perilakunya. Jika Bradley masih berperilaku buruk, maka pihak penjara akan mengurangi 5 poinnya dengan hukuman setruman. Setelah semuanya jelas, Bradley lalu dibawa ke sebuah sel yang lebih parah dari sebelumnya, di mana kini sel yang akan Bradley tempati memiliki banyak sekali pecahan kaca, serta tempat tidur yang benar-benar tak layak. Kemudian scene berpindah pada kondisi di mana Lauren yang diculik. Di sana orang-orang yang berbicara dengan Bradley menghampiri Lauren untuk mengambil foto perut Lauren. Karena sebentar lagi orang yang akan mengaborsi dirinya siap untuk melakukan operasi. Mendengar hal itu, Lauren ketakutan. Ia meminta kepada pria tersebut untuk berhenti. Namun sayang, semua itu tergantung dengan hasil yang akan Bradley berikan pada Eleazar. Kembali ke sel, kala itu Bradley mendapat jatah makan siang. Ia langsung menyantap makanan tersebut dengan lahap. Saat Bradley sedang menyantap makanannya, seorang narapidana membuka celah pintunya untuk mengajak Bradley berbicara. Akhirnya, Bradley mengambil kesempatan tersebut untuk bertanya tentang keberadaan dari Eleazar Bridge. Namun, napi itu menjawab jika ia tak tahu. Seusai Bradley menyantap makanannya, petugas tiba-tiba datang menghampiri Bradley dan ia mengatakan jika ia mengetahui keberadaan Eleazar Bridge. Akhirnya Bradley keluar. Di sana ia diberitahu jika terdapat beberapa napi yang ingin berbicara dengannya. Lalu Bradley dipersilakan untuk memasuki sebuah ruangan. Terdapat beberapa napi yang rupanya mengatur sel 99. Eleazar bahkan bisa mengambil tombol yang bisa memberi efek jera pada Bradley. Eleazar hanya ingin memberi pelajaran pada Bradley karena ia tahu bahwa Bradley mencari keberadaan dirinya. Setelah berbincang cukup lama, Eleazar menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bradley. Bradley pun dihajar. Ia dipukul menggunakan kursi dan tentunya disetrum. Setelah Eleazar puas menyiksa Bradley hingga tak sadarkan diri, ia kembali menyuruh para penjaga untuk membawa Bradley ke selnya. Bradley yang tak sadarkan diri akhirnya diseret menuju selnya. Tetapi saat ia telah siuman dan berusaha untuk memulihkan dirinya, Bradley kembali dipanggil oleh petugas penjara. Kali ini mereka memberitahu jika temannya ingin kembali bersosialisasi. Namun saat mereka berdua tertawa, Bradley justru menghajar mereka berdua. Bradley berusaha mengambil alih kunci yang dipergunakan untuk menyetrumnya. Lalu setelah ia berhasil menekan kedua penjaga tersebut, akhirnya salah satu penjaga memberikan kuncinya. Bradley akhirnya bisa terlepas dari alat tersebut. Ia lalu dengan cueknya pergi ke tempat di mana Eleazar berada. Mendengar suara langkah kaki, salah satu anak buahnya yang tengah berlatih tinju terkejut ketika sebuah pentungan terlempar. Dan tiba-tiba Bradley muncul. Ia pun langsung pasang badan untuk menghajarnya. Tetapi Bradley yang kuat tak mampu ia tumbangkan. Justru anak buah Eleazar lah yang harus menjadi korban keganasan Bradley, karena ia berhasil menginjak-injak wajahnya. Lalu ia menggeseknya ke tanah hingga wajah pria tersebut tak terkenali lagi. Melihat betapa mengerikannya Bradley, Eleazar lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Bradley. Dan jika mereka berdua berhasil, maka ia akan melipat gandakan gajinya.
Akhirnya mereka berusaha bertarung dan mati-matian untuk membunuh Bradley. Namun usaha mereka berdua sia-sia, tak ada satupun yang berhasil menjatuhkan Bradley. Justru anak buah Eleazar lah yang tak berdaya melawan kekuatan Bradley. Setelah seluruh anak buahnya tewas mengenaskan, kini tinggal tersisa Eleazar yang sedang berusaha menelpon koneksinya untuk segera mengaborsi Lauren. Tetapi Bradley dengan cepat mematahkan kaki Eleazar dan memintanya untuk segera mengubah rencana. Tak kunjung dikabulkan, Bradley mengancam akan mematahkan kaki Eleazar selanjutnya. Akhirnya Eleazar yang ketakutan langsung memberikan ponselnya ke Bradley. Di sana Bradley berbicara ke pria di balik telepon tersebut untuk memintanya melepaskan Lauren dan memberikannya pada Gil. Bradley menawan Eleazar agar anak buahnya mau mengabulkan permintaannya. Sambil berbicara, Bradley menyeret Eleazar ke sel miliknya. Tetapi saat Eleazar telah berada di dalam sel, petinggi penjara datang menghampiri karena ia mendengar beberapa laporan terkait perilaku buruk Bradley. Bradley pun keluar terlebih dahulu. Di sana ia berbincang dengan petinggi penjara tentang apa yang terjadi. Bradley meminta waktu 1 menit untuk menyelesaikan semuanya, dan setelah itu ia akan menyerahkan diri. Kemudian scene berpindah pada anak buah Eleazar yang akhirnya menyerahkan Lauren kepada Gil. Di sana setelah mereka berdua menyerahkan Lauren, sang sopir telah siap menodongkan pistol untuk memastikan jika semua akan aman. Namun saat mereka berdua sedang tak fokus, Gil tiba-tiba mengeluarkan senjata miliknya dan menembak sang sopir. Setelah sang sopir tewas, Lauren tiba-tiba meminjam senjata milik Gil lalu menembak pria yang akan mengaborsinya. Kemudian Gil menelpon Bradley untuk memastikan jika Lauren telah aman. Mendengar hal tersebut, Bradley merasa lega. Ia lalu meminta berbicara dengan Lauren. Di perbincangan itu, Bradley mengatakan jika ia sangat amat yakin bahwa putrinya akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cerdas. Ia ingin menitipkan putrinya pada Lauren, karena Bradley tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sembari menangis, Lauren meminta kepada Bradley untuk segera keluar dari penjara. Bradley berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan saat telepon dimatikan, Bradley meremukan telepon tersebut, lalu meminta kepada petinggi penjara untuk mengakhiri ini semua. Ia menghampiri Eleazar, membalikan badannya lalu menginjak kepalanya lebih parah dari anak buahnya. Kepala Eleazar bahkan terputus berkat kuatnya injakan dari Bradley. Mendengar hal yang tak mengenakan, petinggi penjara memutuskan untuk menerobos masuk ke dalam. Dan saat mereka tiba, mereka telah melihat mayat Eleazar terletak begitu saja. Tanpa berpikir panjang, petinggi penjara langsung menembak Bradley hingga tewas. Tamat.